Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang masalah al-mahabbah. Pertemuan semalam kita ambil kesimpulan bahwa al-mahabbah atau cinta adalah dasar ibadah, dasar daripada kalimat la ilaha illallah di antara syarat-syarat lainnya. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan masih keterkaitan dengan al-mahabbah. Mahabbatu ahlil baitin nabi min mahabbatillahi wa rasulihi. Cinta kepada ahlul bait nabi merupakan representasi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Aisyah, sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, walladzi nafsi biyadihi la qarabata Rasulillah ahabba ilayya min qarabati. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ahlul bait atau keluarga Rasulullah SAW ahabba ilayya, sangat aku cintai daripada kerabatku sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa mencintai keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, bagian dari rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi annahu qala li Hasan, kepada Hasan, Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbuhu wa ma ahabbaba min man yuhibbuhu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintainya dan aku mencintai sebagaimana orang mencintainya. Jadi ini menunjukkan cinta kepada ahlul bait Nabi SAW bagian dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, mahabbatu ashabin Nabi min mahabbatillah wa rasulihi. Mencintai sahabat Nabi SAW merupakan bagian dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surah At-Taubah ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi, para muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti Nabi dalam keadaan sulit. Ya, dalam keadaan sulit. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor, secara khusus di antara kalangan sahabat yang mereka selalu berada bersama Rasulullah SAW dalam keadaan sulit, sehingga Allah sebut
Muhajirin dan Ansor, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Kesetiaan dalam keadaan sulit bersama Nabi SAW. Ini konsekuensi bahwasannya kita sebagai umat Muhammad ketika mencintai sahabat Nabi, maka termasuk kita mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak seperti orang Syiah melaknat sahabat Nabi, menganggap sahabat Nabi itu telah kafir. Itu bukan representasi cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Justru mereka menunjukkan benci kepada Allah dan benci kepada Nabi. Orang-orang yang beriman, mereka adalah cinta kepada sahabat Nabi. Bayangkan orang-orang Syiah, sahabat Nabi itu kafir semua kecuali 5 orang. Kecuali 5 orang, yang lain kafir. Mencela Fatimah, mencela Aisyah, menuduh Aisyah berzina dan seterusnya. Nah, ini bukan representasi cinta kepada sahabat, justru benci kepada Allah, benci kepada Rasul. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya memuji para sahabat Nabi SAW. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, nah ini jelas Allah sendiri yang memuji sahabat. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada ulaika zalikal fawzul azim. Di antara orang-orang yang pertama-tama, kata Allah, masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan di sini keridhaan Allah nyatakan di dalam surah ini bahwa Allah ridho kepada muhajirin dan ansor karena mereka orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan muhajirin dan ansor juga ridho terhadap Allah. Tidak sampai di situ, Allah katakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan demikianlah kemenangan yang besar. Di sini Allah memuji, meridhoi, menjanjikan surga kepada para sahabat, khususnya muhajirin dan ansor, secara umum orang-orang yang mengikuti mereka. Maka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, yaitu para sahabat, adalah konsekuensi mencintai Allah. Jadi kalau kita mencintai sahabat Nabi, maka itu representasi konsekuensi daripada cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr ayat 10 Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan datanglah orang-orang setelah mereka dan mereka mengatakan, ya Rabb kami, ampunkanlah untuk saudara-saudara kami yang mereka telah dahulu beriman, dan jadikanlah hati kami ghillan lilladzina amanu, tidak iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha rauf dan rahim, kasih dan penyayang. Demikian juga ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jelas di dalam ayat ini bahwasanya Allah memerintahkan kita umat-umat yang beriman untuk apa? Untuk mendoakan sahabat, karena mereka orang-orang yang dahulu masuk Islam, muhajirin dan ansor.
Rabbana ighfir lana, selain kita diperintahkan untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan doakan untuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa dia? Muhajirin dan Ansor, yaitu para sahabat. Ini menunjukkan begitu keutamaan besar para sahabat. Allah perintahkan kita mendoakan diri kita dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pujian Allah kepada sahabat, cintanya Allah kepada para sahabat. Kalau kita mencintai apa yang Allah cintai, berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, kanat al-ansaru yaumal khandaqi taqul. Dulu kaum Ansor pada saat perang Khandaq, Khandaq itu parit, mengatakan, nahnu alladhi baya'u Muhammadan alal jihadi ma hayyina abadan. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. Di pada saat perang Khandaq, kaum Ansar mengatakan, nahnu alladzi baya'u Muhammad, kami telah berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk berjihad selama kami hidup, selama-lamanya. Maka Rasulullah menjawab pernyataan kaum Ansar, ya, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, kata Rasulullah, dia berdoa, tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan akhirat. Fa'akrim ansar wal muhajirah. Ya Allah, muliakan kaum Ansar, muliakan kaum Muhajirin. Di situ doanya Nabi memuji kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Cintanya Nabi kepada Muhajirin dan Ansar. Kalau kita cinta kepada para sahabat, kita cinta kepada Allah dan Rasul. Itu konsekuensi keimanan kita. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ja'ana Rasulullah wa nahnu nahfiruhu al-khandaq wa nanqulu turab ala aktafina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Jadi Sahal bin Sa'ad mengatakan, Rasulullah datang kepada kami, sementara kami pada saat itu, yaitu Muhajir dan Ansar, kami sedang menggali parit Khandaq, perang Khandaq, untuk sebagai benteng kami untuk melawan orang musyrik. Dan kami sedang memindahkan tanah di atas pundak-pundak kami. Kami angkat untuk kami pindahkan. Faqala Rasulullah, dan melihat itu Rasulullah mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin, ampunkanlah orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Nah, Nabi mendoakan kaum, ya, Ansar dan kaum Muhajirin. Kemuliaan mereka ini menunjukkan apa? Begitu besarnya kecintaan Nabi, ya, kemuliaan Ansar dan Nabi dan Muhajirin ini menunjukkan begitu besarnya cintanya Nabi kepada para sahabat. Karena itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah termasuk bukti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi, la tasubbu ashabi walau anna ahadukum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha muddan ahadihim wala nasifu. Jangan kalian cela sahabatku, kata Rasulullah. Seandainya di antara kalian meninfakkan harta emasnya sebesar gunung Uhud sekalipun,
maka tidak akan pernah sama sedekah mereka dengan satu mud dari para sahabat. Sebagiannya pun tidak akan sampai, kata Rasulullah. Coba, sedekah emas kita satu gunung Uhud, bagi bapak-bapak yang sudah pernah ya, ke Mekah bisa melihat gunung Uhud. Nah itu kalau kita berinfak emas sebesar dan setinggi gunung Uhud, tidak akan pernah sama dengan satu mud. Satu mud tau nggak Pak? Nih, dua genggam tangan dewasa. Satu genggam tangan dewasa. Tidak akan pernah sama dengan punya mereka satu mud. Setengahnya pun enggak. Ini kata Nabi SAW. Dan jangan kalian cela sahabatku. Berarti apa? Ini jelas, Nabi melarang kita mencela para sahabat dan menjelaskan bahwa amal generasi setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, tidak akan menyamai keutamaan para sahabat. Amal kita sebanyak apapun tidak akan pernah menyamai keutamaan para sahabat. Ini menunjukkan kewajiban menghormati dan mencintai sahabat. Tidak boleh kita mencelanya. Ya, tidak boleh kita mencela sahabat. Wa anil Barra ibn Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiqun faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Kaum Ansar, kata Nabi, tidaklah seorang mencintai kaum Ansar kecuali dia mukmin. Tidaklah mereka yang membenci kaum Ansar, mereka munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci kaum Ansar, maka Allah akan benci kepada mereka. Nah, jelas ya, hadis dari Nabi ini, mencintai sahabat itu merupakan representasi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul. Membenci, mencela sahabat, berarti itu sama saja kita benci kepada Allah, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sikap kita bertentangan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai kaum Ansar sebagai tanda keimanan, dan sebaliknya tanda kemunafikan kalau kita membenci para sahabat. Ya, kesimpulannya adalah mencintai sahabat Nabi bukan sekedar apa? Sikap yang dianjurkan. Artinya bukan hanya sikap yang dianjurkan, tetapi bagian kecintaan kepada Allah. Artinya kita mencintai sahabat itu bukan hanya dianjurkan saja. Kalau enggak masalah gitu, bukan. Ya, mencintai sahabat itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulnya. Demikian juga sebaliknya, merupakan sifat orang munafik kalau membenci para sahabat. Jadi ingat, kita mencintai sahabat itu bukan hanya dianjurkan saja. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Seperti kita sholat apa? Sholat tatawwu, ba'da duhur, qabla duhur, dianjurkan kan? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak ya udah. Nah, cinta para sahabat bukan begitu, bukan hanya sekedar itu, tetapi itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulnya. Sebaliknya, kalau kita membenci dan tidak menyenangi para sahabat, berarti itu sifat munafik. Itu sifat munafik. Kemudian mahabbatul mu'minin min mahabbatillahi ta'ala wa rasulih. Mencintai orang-orang beriman itu bagian dari mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sekarang turun lagi. Mencintai orang yang beriman merupakan bagian kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai dengan 56. Innama
waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang paling berhak untuk kalian berloyalitas, menjadikan kalian jadikan wali, penolong, pelindung. Kalian berloyalitas yaitu Allah dan Rasulnya. Tidak sampai di situ. Allah katakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Hendaklah kalian jadikan orang beriman tempat kalian berloyalitas kepadanya, menjadi pelindung, penolong. Siapa itu orang-orang beriman? Allah sebutkan alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Orang-orang yang beriman, kata Allah, adalah orang yang menegakkan salat, membayar zakat, dan mereka ruku dalam salat. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai walinya, sebagai penolongnya, pelindungnya, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballah, sesungguhnya golongan Allah pasti akan memenangkan, humul ghalibun. Nah, di sini apa? Allah perintahkan untuk menjadikan orang-orang beriman ya sebagai apa? Sebagai wali. Apa itu wali? Ya, yang dicintai, yang ditolong, kemudian diberikan loyalitas. Bahkan Allah sebutkan mereka itu adalah golongan Allah yang akan menang kalau menjadikan Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman sebagai ya, wali mereka, sebagai loyalitas mereka. Nah, ini juga jelas ya, menunjukkan apa? Mencintai orang-orang yang beriman, bagian dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seorang beriman itu harus saling mencintai. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin. Nah, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang dimana kaum itu Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah, dan mereka saling berkasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah mencintai orang yang istiqomah dalam keimanan. Demikian juga mereka mencintai Allah. Dalam keadaan sulit mereka tetap pegang keimanan mereka. Mereka masih cinta sama Allah. Maka Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Dan mereka ya memiliki sifat ruhama, sifat saling kasih sayang kepada sesama muslim. Jadi Allah memuji orang yang bersikap saling mencintai dan bersikap penuh kasih sayang kepada sesama mukminin, dan ini ciri-ciri ya amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi saling mencintai sesama mukmin itu ciri-ciri amal yang dicintai oleh Allah. Nah, ini perbuatan dan sikap orang-orang mukmin. Kemudian dalil yang keempat, Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara, kata Rasulullah. Fa aslihu, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang bertikai. Wattaqullaha, bertakwalah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian rahmat. Nah, di sini apa? Allah menetapkan seluruh kaum mukminin itu bersaudara, orang-orang beriman itu bersaudara. Sehingga kalau kita mencintai sesama orang-orang beriman, itu konsekuensi ukhuwah imaniyah. Persaudaraan di atas keimanan.
mencintai di atas cinta kita kepada Allah. Jadi sesama mukmin itu bersaudara. Jadi kalau kita mencintai orang-orang yang beriman itu ukhuwah, persaudaraan di atas keimanan, persaudaraan di atas cinta kepada Allah. Berarti kita cinta kepada mereka, cinta kepada Allah. Itu ayat-ayat ya. Sekarang kita lihat hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yuzillihimullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillihi. Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka dalam naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Siapa mereka? Kata Rasulullah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang masa hidupnya dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Keempat, kelima, warajulun talabathu imra'atu dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima adalah seorang pemuda, lalu dia diajak seorang wanita yang cantik untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Nah, wanita cantik itu punya kedudukan dan cantik rupawan. Tetapi pemuda ini mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, karena dia takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa akhfa hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, yang keenam, seorang yang bersedekah tapi dia menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui infak yang dikeluarkan dari tangan kanannya. Yang ketujuh, warajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Yang ketujuh adalah seorang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, lalu bercucuranlah air mata mereka. Nah, ini 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan apa? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini, di antara 7 golongan adalah 2 orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berarti apa? Kita ini diperintahkan untuk mencintai sesama mukmin. Ya, karena itu wujud dari cinta kita kepada Allah. Wa hadisun Anas, sekarang hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ini sudah sering kita baca. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Wa fihi wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ada 3 hal. Kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, di antara yang pertama adalah wa ayyuhibbal mar'a, seorang mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintai karena Allah. Berarti apa? Kita harus mencintai kepada sesama mukmin karena Allah. Ini wujud daripada cinta kita kepada Allah. Kemudian wa an Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, la tadkhulul jannata
hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Abshus salam bainakum. Nah, ini juga ya. Kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian itu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian melakukannya, maka akan terjadi saling cinta di antara kalian. Apa itu? Abshus salam bainakum. Sebarkan salam. Berarti salah satu bentuk akan timbulnya rasa cinta di antara orang-orang yang beriman, menebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini termasuk sunnah yang hilang. Jarang untuk mengucapkan salam. Padahal ketemu di masjid, ketemu di jalan, itu sunnahnya abshus salam bainakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau saling memberi hadiah, itu akan saling mencintai. Intinya hadis ini adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang-orang beriman, saling mencintai, dan itu wujud daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian selanjutnya, mahabbatullah ta'ala li ibadihil mu'minin. Dari mulai cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada para sahabat, cinta kepada orang-orang beriman. Nah, di sini mahabbatullah ta'ala li ibadihil mu'minin. Cintanya Allah kepada orang-orang beriman. Siapa dulu, tetapi cintanya Allah kepada orang-orang beriman itu yang seperti apa? Nah, disebutkan di sini. Kapan Allah mencintai orang-orang beriman? Dalam surah Al-Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka apa kata Allah? Fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, berarti apa? Allah mencintai seorang mukmin manakala si hamba itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan datang cintanya Allah kepada mereka. Ya, misalkan lagi surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tihi Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian murtad dari agama, ya, itu tidak merugikan Allah gitu ya. Tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Artinya apa? Allah mencintai orang istiqomah di atas agama, di atas al-haq. Cinta Allah kepada mereka dan mereka tetap cinta kepada Allah. Cinta mereka istiqomah walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, maka keistiqomahan cinta mereka tetap dengan Allah, tidak berguguran. Intinya Allah mencintai orang-orang istiqomah. Kemudian surat Muhammad ayat 38 Allah katakan, Innallaha yuhibbul muttaqin. Surah At-Taubah ayat 4 ya. Surah At-Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 195, Innallaha yuhibbul muhsinin. Mencintai orang-orang yang baik. Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Nah, dalam surah Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, ini ada syaratnya gitu. Kapan Allah mencintai orang-orang beriman? Ya tadi, orang yang suka mensucikan dirinya, orang yang suka bertobat, kalau salah orang yang istiqomah mencintai Allah.
orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, dan seterusnya. Intinya Allah akan mencintai hamba apabila seorang hamba itu melakukan apa saja, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, apakah itu tindak tanduk, apakah itu keyakinan, yang itu semua mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didefinisikan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari makna ibadah. Terakhir, wadiddul mahabbah al-bughdhu wal kurhu. Nah, ini terakhir. Lawan dari mahabbah adalah al-bughdhu wal kurhu. Lawan daripada cinta ya berarti al-bughdhu, benci yang mendalam, menetap, wal kurhu, ketidaksukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 32 sampai 33, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullih walau karihal musyrikuna." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, wadinil haq, petunjuk di sini ilmu yang bermanfaat, wadinil haq, agama yang hak yaitu amal soleh, liyuzhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Berarti apa? Kalau agama yang hak, petunjuk, sampai-sampai Allah mengutus Rasul dengan huda, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, Allah mengutus Rasul dengan agama yang hak, itu adalah sesuatu ya, keinginan Allah, kehendak Allah, takdir Allah yang baik atas seluruh manusia untuk memenangkan agama Islam di atas agama yang lain. Itu berarti tanda cintanya Allah kepada hamba kalau mengikuti ilmu yang bermanfaat, kemudian beramal soleh. Dengan apa? Dengan Islam, dengan tauhid. Nah itu kan kecintaan kalau kita mengamalkannya. Tapi beda orang-orang kafir. Walau karihal musyrikuna, tetapi orang kafir tidak suka dengan agama yang hak, tidak suka dengan tauhid, tidak suka dengan namanya Islam. Padahal Allah cinta dengan Islam, tetapi mereka benci. Berarti apa? Al-mahabbah, cinta, lawannya al-bughdhu, yaitu kebencian. Baik, saya rasa ini syarat ketujuh mahabbah, yaitu la ilaha illallah. Salah satu syaratnya adalah al-mahabbah, cinta yang setinggi-tingginya diberikan kepada Allah, sesempurna-sempurnanya kepada Allah, dan disertai dan diikuti dengan ketundukan. Karena cinta tanpa ketundukan itu bukan cinta. Cinta disertai dengan ketundukan hati dan ketundukan anggota tubuh. Cinta yang berdiri sendiri tanpa disertai ketundukan itu bukan cinta. Demikian juga ketundukan yang dilakukan tanpa dasar cinta itu juga bukan ibadah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bulan depan kita akan selesaikan kitab ini. Syarat kebelakangan.